Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib, salat isya Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, inayah, riayah, ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita semuanya dilindungi oleh Allah dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, terutama COVID-19. Mudah-mudahan kita yang sehat, insya Allah senantiasa diberikan kesehatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, Selasa 2 pekan yang lalu kita bahas tentang hijrah, dan kita berbicara hijrah dari berbagai aspek. Waktu itu kita menyinggung tentang kita harus hijrah dari aspek ibadah. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dalam kesempatan ini sedikit saya menyinggung tentang surat Adz-Dzariyat ayat 56. Surat ini sudah sangat familiar untuk panjenengan semua. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa ibadah? Kemudian nanti kita akan singgung tentang semangat ibadah, bagaimana motivasi dan kiat untuk menumbuhkan semangat ibadah, yang tentu ketika kita bicara masalah motivasi dan semangat ibadah, karena ada penyebab malas ibadah, nanti akan kita singgung. Dan insyaallah kita dari awal menyampaikan ini dari berbagai kitab tafsir, tidak hanya satu tafsir, dan bahkan ini saya tambahi dari kitab Al-Ibadatu fil Islam karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibu bapak, makna dan hakikat ibadah ini dari definisi yang insya Allah lebih dan paling lengkap. Al-ibadatu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin au fi'lin zahiran wa batinan. Ibadah itu semua hal yang mencakup amalan, kegiatan, aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik lahir ataupun batin, ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan lahir ataupun batin. Sehingga kalau kemudian diartikan ibadah itu cakupannya sangat luas sekali. Dari satu sisi ini saja Bapak Ibu, ibadah itu semua hal yang mencakup amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, baca Quran, tidak, tapi semua hal. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, amalan, aktivitas, kegiatan yang dicintai oleh Allah, min qaulin au fi'lin, baik ucapan ataupun perbuatan, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ada ibadah lahiriah, ada ibadah batiniyah. Ini makna dan macam-macamnya ibadah nanti. Misalnya ibadah lahiriah yang kita lakukan oleh fisik kita. Kita sholat, itu ibadah lahiriah, luar. Puasa,
zakat, haji, baca Quran, infak, itu insya Allah lahiriah. Ada lagi ibadah batiniah, ibadah yang dilakukan oleh anggota batin kita, anggota dalam kita, spiritual kita, hati misalnya. Kira-kira apa bentuknya? Ibadah batiniah, ibadah batin. Apa Pak? Niat. Ya Mas Catur, niat. Kita niat untuk berbuat baik, niat akan sholat jamaah seperti ini, niat akan ikut ngaji, niat akan apa saja yang baik, itu sudah tercatat sebagai sebuah ibadah dan dapat pahala 1. Kalau dikerjakan dapat pahala berapa? 2. 10, bahkan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Tuh. Ini berbeda dengan kalau kita niat jelek, itu masih belum dicatat. Kecuali kalau dikerjakan 1, itu pun masih ditunggu. Ditunggu apa? Taubatnya. Ini rahman rahim Allah yang luar biasa itu ya. Kalau kita niat berbuat baik, dapat pahala 1. Dikerjakan nanti dapat pahala 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah wallahu yudhaifu liman yasha, akan melipat gandakan berlipat-lipat. Kalau kita niat berbuat jelek, berbuat dosa, maksiat, itu belum dicatat sebagai sebuah satu dosa dan kesalahan. Baru ketika dikerjakan, dibuktikan beneran, maka dicatat 1. Itu pun masih ditunggu. Kalau yang bersangkutan taubat istighfar, taubatan nasuha, maka dihapus. Ini rahman rahim Allah kepada kita semuanya. Amalan-amalan batin, misalnya ketika kita takut, kita dalam hati kita takut akan murka Allah, takut kalau melanggar larangan Allah, takut kalau nanti Allah akan menurunkan azabnya, sehingga kita hati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Itu juga sudah ibadah. Itu ibadah batin. Kita juga khauf, takut, berharap, ar-roja, berharap dalam hati kita, ya Allah, saya ibadah sholat berharap akan Engkau terima, berharap rahman rahimmu, berharap ampunanmu, berharap surgamu. Itu amalan batin, itu ibadah batin juga. Maka ibadah itu luas sekali ya, jadi tidak hanya sekedar sholat, puasa dan lain sebagainya gitu ya. Mencakup amalan lahir, amalan batin, dan bahkan ibadah juga mencakup amalan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kalau mahdhah itu ibadah yang ada nas tekstual dalam Al-Quran dan hadis. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikan sholat, terus zakat, terus kutiba alaikumus syiyam, itu puasalah, haji, ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, khudhu anni manasikakum juga. Ada perintah nas Al-Quran, hadis, itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak ada nas tekstual, bisa jadi nasnya yang tersirat, bukan tersurat. Muamalah itu bahasa Indonesia ya, muamalah ya. Bahasa Jawanya apa? Muamalah itu. Yes, muamalah gitu. Interaksi kita dengan sesama, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada utang piutang, macam-macam, itu termasuk ibadah itu, karena ada nas tekstual yang tersirat, bukan tersurat, dan itu diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan semuanya juga oleh Rasulullah, itu termasuk juga ibadah. Makanya siapapun yang kerja, apapun bentuknya, kalau niatnya karena Allah, termasuk dapat pahala, karena itu adalah bagian dari ibadah. Mau ke kantor, mau jadi guru, mau apa sajalah, mau ibadah, kerja dalam bentuk apapun, yang itu tidak ada kaitannya dengan nas tekstual yang tersurat, tetapi tersirat, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka masuk dalam kategori ibadah ini ghairu mahdhah. Baik, Bapak Ibu, Senin, Selasa 2 pekan yang lalu saya mengajak untuk kita meningkatkan semangat ibadah, semangat
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bapak Ibu, ibadah kita bisa turun, bisa naik terkait dengan iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Ibadah juga demikian. Ya, sekedar contoh ya. Ramadan itu kita merasa ibadah kita naik sekali. Jenengan apa merasa begitu? Ya kan, Ramadan. Baca Quran itu kan kalau Ramadan itu kan kalau bisa pagi, siang, malam gitu ya. Terutama mendekati maghrib, ya. Ya, sambil nunggu buka puasa itu wajib itu baca Quran itu. Terus mungkin ada juga yang sudah sholat taraweh ditambahi lagi di rumah qiyamul lail. Terus kalau Ramadan itu apa? Baca Quran, sholat tadi diupayakan tepat waktu jamaah, tambah dengan qiyamul lail sholat taraweh, terus infak sedekah, sedekah itu masya Allah kalau Ramadan itu semangat sekali. Tuh. Ada misalnya permintaan dari masjid ini untuk takjil atau buka puasa itu kita semangat sekali dan nggak hitung-hitungan biasanya. Nggak tahu setelah Ramadan itu mulai itu Syawal itu kok itu kok wabot kadang-kadang gitu. Apalagi baca Quran itu wis 11. Ada yang sampai tanggal 30 atau 29 malam Idul Fitri Al-Qur'annya sudah digembok di lemari. Khutbah Al-Qur'an, selamat tinggal Al-Qur'an sudah selesai. Padahal Al-Qur'an itu bacaan harian, tidak hanya ketika Ramadan aja itu. Nah, secara umum Bapak Ibu ada sebab seseorang, mudah-mudahan bukan kita, saya tidak menginginkan kita, ada sebab penyebab malas ibadah dan ini perlu untuk kita antisipasi, jangan sampai ini kita lakukan. Yang pertama, mohon maaf, ketika orang itu bergelimang dosa dan maksiat mesti akan malas ibadah, terutama sholat. Ada banyak riwayat. Sufyan Ats-Tsauri pernah menuturkan, saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Satu dosa. Enggak disebutkan oleh beliau karena memang ini bukan untuk konsumsi publik ya. Saya pernah berbuat satu dosa itu 5 bulan nggak bisa sholat tahajud. Makanya tidak heran kalau kemudian ada seorang yang alim, Syekh Ibrahim bin Adham itu pernah ditanya, wahai Syekh, saya kok susah sekali bangun malam tahajud. Kira-kira apa penyebabnya? Beliau langsung jawab cuma satu, pastikan kamu sebelum tidur, mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur mesti melakukan dosa dan maksiat. Itu penyebab orang itu susah sekali bangun untuk tahajud. Udah ke kamar kecil gitu, pipis, habis itu tidur lagi, bangun lagi gitu loh. Tidurnya jam 9, terus jam 12 bangun, pipis, tidur lagi. Jam 2 gitu, bangun lagi, pipis lagi. Ngono ku ya, balik tidur lagi gitu. Sampai kadang-kadang kebablasan subuh gitu. Ya Allah, naudzubillah, yang seperti itu rugi gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk tahajud itu tidak harus 23 rakaat, tidak harus 11 rakaat. Kita bisa mengerjakannya dengan rakaat yang paling minim, 2 rakaat dan 1 witir. Yang 2 rakaat wal asr sama kulhu, yang witirnya inna a'toina gitu. Itu berapa lama itu? 4 menit betul itu. Tapi ya wabot bau berat gitu. Nah, ini menjadi perjuangan kita. Ayo. Mungkin ada yang bertanya, apa mungkin orang itu tidak melakukan dosa dan maksiat? Maksudnya disebut ini adalah dosa-dosa yang jelas-jelas, misalnya mungkin dosa-dosa kalau tidak sengaja atau apa begitu mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ini yang dosa-dosa yang kadang mungkin disengaja oleh seseorang, apalagi yang jelas-jelas molimo dan lain sebagainya gitu. Karena seorang muslim yang bergelimang dosa dan maksiat, meskipun itu dosa kecil, kadang-kadang diremehkan, dilupakan, maka itu jadi sebab orang itu malas ibadah. Maka seorang muslim hendaknya menjauhi dosa dan maksiat meskipun itu dosa kecil. Ini tolong jangan dianggap remeh. Dosa kecil itu apa ya? Saya tadi kok menyebut di sini dosa kecil. Yang masuk dosa kecil itu apa, Pak?
Kira-kira dosa kecil itu apa? Ngerasani. Ngerasani dosa kecil ya? Besar itu. Oh, di surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Al-Hujurat ayat 12. Waman apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ngerasani riba itu sama seperti makan bangkai saudara sendiri. Kan berarti dosa besar. Gitu loh, dosa besar itu. Miso dosa kecil. Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Ya gitu-gitu itu. Nah, Rasulullah mengingatkan kita, jauhilah dosa kecil karena jika dia bertumpuk-tumpuk akan mencelakakan orang tersebut karena menjadi dosa besar. Dan kita seperti secara logika saja nggak ada dosa besar kecuali biasanya dari dosa kecil. Makanya lihat di sini, gunung itu nggak mungkin terdiri dari gunung kecuali tersusun dari sebuah bebatuan yang kecil. Gunung itu kan batu-batu kecil akhirnya jadi blok gitu. Kecuali kalau ada memang bongkahan batu yang besar, tapi dari yang kecil-kecil akhirnya jadi besar itu gitu. Oleh karena itu maka ya kita upayakan lah, meskipun di rumah gitu ya jangan ngerasanian gitu. Meskipun cuma berdua sama suami, sama istri, sama anak itu ya, karena kita kadang-kadang itu ya tadi itu di Malang itu saya sering berkali-kali nyampaikan ke jenengan, di Malang itu kurang kondusifnya kan kita itu gampang sekali nyacatan dan ini penyakit hati. Gampang sekali kita itu nyacat fisik biasanya. Kalau nggak fisik ya yang terkait dengan seseorang lah gitu. Mulai dari kita bangun tidur kadang-kadang wis nyacat ini itu, mungkin nyacat muadzinnya, kadang-kadang dengar ada suara apa muadzin atau yang biasanya di musola dekat itu tarhim suaranya nggak karuan nyacat. Terus mulai dari blonjo kadang-kadang siapa yang tukang blonjo itu yang jualan siapa namanya? Tuh. Makna atau beksum mati gitu itu kadang-kadang ya dicuacati, dirasani macam-macam gitu, pulang macam-macam, nonton TV yang ngerasani macam-macam itu. Nah ini ke depan harus kita kurangi ya. Tidak ada yang tidak terhindar dari itu, tapi ke depan ya mari kita perjuangkan lah gitu Mas. Meskipun itu tadi saya menyebut bukan dosa kecil, itu dosa besar. Dosa-dosa kecil yang lainnya ya kita upayakan lah untuk biar nanti kita tidak malas untuk ibadah, agar semangat ibadah gitu loh. Karena itu mau nggak mau akan membebani. Dosa maksiat itu membebani dan menjadi beban seseorang untuk taat kepada Allah, untuk ibadah gitu. Mau pegang Al-Quran itu loh susah sekali ketika orang itu sudah banyak dosa dan maksiat ini gitu loh. Bahkan hafalan yang ada itu bisa menjadi hilang gara-gara dosa dan maksiat. Kan Imam Syafi'i beliau pernah merasa hafalannya hilang. Hadis, rawi, sanad, matan kalau dalam ilmu hadis itu. Maka beliau kemudian mengadukan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'talil asi. Aku mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang su'a hifdzi, jeleknya hafalan, bahkan ada beberapa hafalan hadis yang hilang. Maka beliau menganjurkan tinggalkan tarkil ma'asi, tinggalkan dosa dan maksiat. Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'talil asi. Ilmu Allah itu nur, bercahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tolong Ibu Bapak, Imam Syafi'i langsung mengadakan evaluasi, muhasabah. Dosa apa, maksiat apa yang aku lakukan? Beliau kemudian menemukan suatu hari, beberapa hari yang lalu beliau tanpa sengaja ketika keluar rumah melihat tanpa sengaja betis seorang wanita karena tertiup angin. Tanpa sengaja itu. Itu zaman itu. Apalagi zaman sekarang ini gitu. Sengaja terus
Wis sengaja. Terus bukan hanya kadang-kadang kita nggak ngerasa ada hafalan hilang karena ya nggak ada hafalan. Yang hilang apanya gitu. Itu loh ya Allah, Bapak Ibu ini luar biasa ini. Makanya anak-anak kita yang hafal Al-Qur'an masih kecil-kecil itu perlu untuk dijaga itu. Kalau kemudian agak besar lalu kemudian mohon maaf misalnya pacaran macam-macam itu hilang itu langsung. Dan saya sering melihat yang seperti itu gitu. Apa ada orang yang hafal Quran kemudian pacaran? Ada gitu loh. Akhirnya kemudian hafalannya hilang. Gitu loh. Apalagi dia sudah asyik dengan kemaksiatan itu gitu loh. Ini tolong. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang pacarannya sudah terlanjur ya itu taubatan nasuhah lah, itu dulu yang lalu biarlah berlalu gitu. Nah ini sekedar contoh. Baik. Yang kedua, malas ibadah ketika orang tidak tahu tentang urgensi dan pahala ibadah, pentingnya dan keutamaan ibadah. Sholat, kalau orang itu tidak tahu tentang keutamaan sholat, ya nggak akan semangat. Kalau itu tidak tahu tentang keutamaannya infak sedekah, nggak akan infak sedekah. Kalau nggak tahu tentang keutamaannya umroh, haji, ngapain buang-buang uang katanya 50 juta, 100 juta gitu. Tapi kalau orang itu tahu tentang keutamaan itu semuanya, meskipun bayar harus mahal 50 juta, 100 juta nggak masalah. Bahkan ibu bapak, ketika orang itu tahu tentang keutamaannya jihad di jalan Allah, meskipun harus mengorbankan nyawa, enteng sekali. Nggak takut, meskipun harus mengorbankan nyawa. Kenapa? Karena dengan itu nanti Allah akan membalas misalnya dengan surga. Kalaupun syahid, maka Allah akan sudah membalas menyiapkan surga itu. Nah ini, oleh karena itu maka ketika kita akan ibadah apa gitu loh, baca Quran, kita tahu, kita cari keutamaannya, fadilahnya apa, keutamaannya apa. Misalnya Al-Quran itu 1 huruf pahalanya 10. Kalau kita baca alif lam mim ternyata pahalanya tidak hanya 3 tapi 30. Itu baru alif lam mim. Kalau kita baca misalnya 1 Al-Quran penuh itu ada berapa huruf itu? 1 juta berapa itu? Jadi pahalanya tinggal kalikan 10 saja. Itu luar biasa kan? Itu sekedar contoh 1 saja pahala keutamaannya. Bahkan yang barangkali saya merasa kalau kan ada sebuah hadis ya, yang pandai, mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, lancar baca Al-Quran, tajwid, makhrajnya nanti akan bersama para malaikat yang kiramil bararah, yang baik lagi mulia itu dalam masuk surganya nanti secepat itu. Nah, bagi yang mungkin merasa terbata-bata, kurang begitu lancar, Rasul memberikan apresiasi. Walladzi yata'ta wa huwa syaqqun alaihi falahu ajron. Bagi yang baca Qur'annya agak terbata-bata, tidak lancar karena memang ya dari awal dulu tidak diajari orang tuanya atau tidak belajar sendiri dan sudah memang agak berat gitu, apalagi sudah usia agak sepuh gitu ya. Belajar ya memang kadang-kadang agak berat, tapi tidak ada kata terlambat. Dan untuk yang satu ini ya, baca Quran itu kan Allah bisa karena biasa. Kalau sudah rutin, sering, maka insya Allah bisa. Nah, bagi yang terbata-bata kata Rasulullah akan mendapatkan 2 pahala. Kalau bahasa Jawanya kan bagi yang grotal gradul gitu, tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala grotal dan pahala pahala 2 itu ketika dia membaca dan pahala untuk berusaha bisa dan lancar gitu loh. Masya Allah. Ini makanya ketika kita pengen semangat untuk ibadah, kita buka Al-Quran, buka hadis, cari apa yang menjadi penyebab. Itu akhirnya kita nanti akan termotivasi untuk semangat. Untuk apa? Misalnya sholat jamaah di masjid 5 waktu itu keutamaannya apa? Kalau nggak tahu, mending enak di rumah. Apalagi ngaji seperti ini, keutamaannya ada 20 lebih keutamaannya ngaji seperti ini. Satu diantaranya dari 20 adalah Allah menjanjikan balasan surga. Ngaji begini loh Pak, Bu, surga. Kurang apanya kita? Enak kan? Gitu loh. Man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahhalahullahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat untuk belajar ngaji, belajar agama seperti ini, maka Allah akan memberikan tiket masuk surga. Loh. Makanya yang hadir yang ikut begini enggak begitu banyak di mana-mana. Karena ya kita semuanya tahu gitu loh. Surga dan neraka itu lebih banyak mana?
penghuninya banyak kan neraka karena huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh pagar yang hampir semua orang nggak seneng karena apa? Berat. Sementara neraka dikelilingi oleh pagar yang hampir semua orang senang karena apa? Nyaman gitu loh. Jadi untuk masuk surga itu membutuhkan perjuangan. Hanya orang-orang pilihan saja seperti panjenengan semua ini. Amin ya rabbal alamin. Ngaji begini enak di rumah, leye-leye sambil minum kopi, minum teh, makan macam-macam gitu sambil nonton TV itu. Tapi panjenengan alhamdulillah memilih seperti ini, tetapi insya Allah Allah akan memberikan balasan surga. Amin ya rabbal alamin gitu. Nah ini sekedar contoh gitu loh. Maka kalau kita tahu tentang keutamaan ini, pada tadi saya menyebutkan untuk ngaji begini ada lebih dari 20 keutamaan Quran hadis. Tuh, kalau kita kupas nanti sampai jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Baik, yang ketiga, malas ibadah ketika orang itu lupa mati dan lupa akhirat. Seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Kalau orang itu lupa mati, lupa akhirat, yang akhirnya kan ini nomor 3 ini, gara-gara nomor 3 ini muncul yang nomor 5, terlalu cinta dunia. Hidupnya dipakai untuk kerja, nyari uang, menumpuk uang. Ini nggak akan berhasil, nggak akan selesai, nggak akan berhenti sampai yang bersangkutan masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang begini ini gitu. Bahkan di poin yang nomor 5, Bapak Ibu, ketika orang itu malas ibadah karena kadang-kadang ibadah itu dianggap menjadi sebab terhalangnya dunianya. Nggak dapat untung gara-gara sholat gitu. Rugi sekian gara-gara jamaah ke masjid gitu. Ya Allah, kita kok kadang-kadang ya ini logikanya orang-orang yang materialis, kapitalis, orang-orang yang tidak mengerti agama gitu ya. Sholat dianggap menjadi penghalang orang untuk bisa mendapatkan rizki, itu kan ya nggak masuk akal. Padahal di banyak ayat itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, misalnya rajin ibadah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang Indonesia, meskipun Bapak Ibu ya kita bandingkan, Indonesia itu kerja itu mulai kadang-kadang jam keluar rumah sebelum subuh, balik pulang itu kadang-kadang sampai habis isya. Kalau di Jakarta wajar, kalau di sekitar itu malah tambah wajar lagi karena macet gitu ya. Nah di Malang ini yang kemarin belum ada pandemik itu kan, itu ada orang yang pulang berangkat kerja itu sebelum subuh, pulang itu habis isya. Ngono ya gak sugih, tetep melarat gitu. Saudi, bapak-bapak panjenengan yang sudah haji atau umroh itu loh, kerjanya itu nggak begitu ngoyo. Buka toko di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu itu loh. Waktunya sholat tutup semuanya. Apalagi hari Jumat, pagi sampai Jumat itu tutup total. Nanti bukanya baru jam 1, jam 2 ke atas. Itu pun jam 1, 2 buka, sebelum azan asar tutup. Nanti buka lagi sebelum azan maghrib tutup, dan seterusnya. Tetapi mereka kaya-kaya. Sak miskin-miskinnya orang Saudi gitu ya masih punya mobil misalnya apa gitu. Sak miskin-miskinnya orang Indonesia gitu. Oh padahal. Jangankan mobil gitu. Nah ini. Jadi hati-hati ya. Lupa mati itu kadang-kadang menjadikan orang itu nggak ingat Allah, nggak ingat masjid. Masih lama, masih hidup 1000 tahun lagi wis. Nanti aja kalau sudah pensiun, kalau sudah tua. Nah, itu menyebab orang-orang untuk, makanya Rasulullah itu mewajibkan kita untuk aksiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutuskan kelezatan, al-maut, yakni kematian. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Tidak berarti kemudian kita terus dari pagi bangun tidur sampai akan tidur ingat mati terus saja, enggak. Nanti enggak akan semangat nyari kerja. Gitu. Jadi kita seimbangkan lah gitu. Baik, yang kelima atau yang keempat ini adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah itu boleh, tapi kalau berlebih-lebihan jadi nggak boleh, dan bahkan bisa haram, menjadi penyebab orang itu malas ibadah. Misalnya makan, minum,
pakaian, macam kendaraan, ini hal-hal yang mudah sekali. Tapi kalau berlebih-lebihan akan menjadikan orang itu lesu, pengen tidur dan macam-macam itu. Kalau berlebih-lebihan makan, bawaannya apa? Ngantuk terus tidur. Kekenyangan, malas untuk apalagi ke masjid, apalagi yang waktu terawih itu ya. Malam hari pertama begitu terus imamnya bacanya panjang, wes hari kedua wis kewapok gitu. Nah ini, jadi berlebih-lebihan dalam hal yang mubah seperti makan, minum itu penyebab malas ibadah. Hati menjadi keras. Kerasnya hati karena hati akan mengeras gara-gara kebanyakan makan, kebanyakan minum, kebanyakan tidur. Gitu loh. Makanya butuh dilembutkan dengan kondisi lapar, sedikit makan, tidak terlalu banyak tidur dan lain sebagainya. Ya, meskipun kalau untuk usia-usia semacam kita ini yang rata-rata usia misalnya di atas 40 itu insya Allah tidur itu juga nggak banyak itu ya. Kita bahkan kadang-kadang kurang tidur ya, meskipun sudah kita rem itu bahasa Indonesianya apa ya, sudah kita pejamkan mata ya nggak tidur juga gitu loh. Nah ini karena memang faktor usia gitu loh ya. Silakan tetapi jangan banyak dan berlebih-lebihan gitu loh. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, banyak mengkonsumsi makanan adalah penyakit yang akan menimbulkan keburukan. Banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk dosa maksiat, berat untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Makan biasa saja. Bahkan Rasulullah itu beliau kalau makan tidak makan kecuali kalau benar-benar lapar. Kalaupun makan berhenti sebelum kenyang, karena harus ada sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Saya kira sepertiga buah-buahan. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buah gitu. Baik, Bapak Ibu, kiat untuk meningkatkan semangat ibadah ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memahami tujuan hidup. Ini di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah ini dalam rangka untuk ibadah. Meskipun ibadah itu cakupannya luas seperti definisi di atas tadi itu. Jadi kita tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, mohon maaf, kawin. Karena kalau makan, minum, kawin itu siapa? Hewan, binatang. Hewan binatang itu kan yakuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Makan, minum, kawin, bersenang-senang. Itu binatang. Kalau ada manusia seperti itu, maka dia adalah binatang. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang tidak dibebani untuk ibadah. Kita dibebani untuk itu. Dan itu adalah untuk kepentingan kita. Ibadah itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Meskipun seluruh makhluk di dunia, semuanya, makhluk yang ada di langit dan di bumi ini semuanya sepakat mogok ibadah, nggak akan mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah, kemahaan Allah. Sebaliknya, meskipun seluruh makhluk langit dan bumi semuanya ibadah, tidak akan menambah kebesaran dan kekuasaan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu untuk kita sendiri. Dan ini harus kita ingat gitu. Makanya bagaimanapun kita kerja ya, kerja kita niatkan ibadah karena Allah, sehingga nantinya kita dapat dunia dan lebih-lebih nanti kita dapat akhirat. Pak, saya kan nggak kerja Pak, saya kan di rumah Pak, saya kan masak, mencuci, nyetrika, ibu-ibu misalnya. Itu ibadah Bu. Bahkan dalam sebuah hadis ketika seorang wanita mengabdi kepada Allah melalui pengabdiannya kepada suami, kepada anak di rumah, masak, mencuci, nyetrika, macam-macam, itu sama kedudukannya dengan jihad di medan perang. Tuh, enaknya jadi wanita itu gitu. Kalau laki-laki keluar jihad itu taruhannya nyawa, kena pecahan bom mati. Tapi kalau ibu-ibu di rumah kena pecahan ayam nanti malah diicipi, tambah banget diicipi itu sama dengan kedudukannya jihad di medan perang gitu. Nah, itu juga ibadah di rumah itu. Bahkan dalam sebuah hadis, wanita itu paling enak jadi istri itu paling enak, paling gampang. Kalau ada seorang suami ditinggal oleh istrinya meninggal, kemudian suaminya ridho dengan pengabdian istrinya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi istri itu enak Bu. Cukup rebut ridho suami, surga. Makanya suami pulang langsung sambut Bu, peluk, cium gitu. Waduh. Langsung responnya kok waduh gitu loh.
Suami pulang itu langsung, kalau dari kantor bawakan tasnya, kalau dari sawah, dari ladang bawakan paculnya gitu. Habis itu kemudian suami dimandikan, habis dimandikan di kafani. Di rumah itu para ibu-ibu itu luar biasa. Kemudian yang kedua tadi, kenali, fahami keutamaan ibadah. Nah, biar nanti kita tahu. Yang ketiga, tingkatkan dorongan mensyukuri nikmat sebagai untuk mewujudkan rajin ibadah. Sholat misalnya, kan suatu hari Aisyah itu saking kagumnya kepada ibadahnya Rasulullah, beliau langsung melihat dengan kepala Rasulullah ibadahnya sampai sholat malam Rasulullah kaki beliau bengkak, pecah dan ngapal. Saking lamanya berdiri rukuk dan sujud. Beliau kan kemudian kagum, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan lakukan ini? Kenapa panjenengan ibadah sholat sekualitas dan sekuantitas ini sampai kaki bengkak, pecah, ngapal? Padahal panjenengan calon penghuni surga. Panjenengan itu dosa-dosa yang lewat dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Apa jawab beliau? Afala uridu an akuna abdan syakura. Aku ingin jadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Banyak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dengan rajin ibadah, dengan sholat. Inna atoinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sholat dan menyembelih kurban itu bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah kita di Malang ini enak. Mayoritas kita itu insya Allah mendapatkan semua kemudahan-kemudahan dari Allah. Kita di Malang ini Masya Allah luar biasa, apalagi zaman-zaman seperti ini. Nyari makanan jam berapa, model apa, tinggal datang sendiri. Go food, go send. Malang ini Masya Allah nikmat sekali. Udaranya saweger, sawejuk, dawingin, enak itu loh. Saya orang Gresik, ketika pulang itu Masya Allah gak betah di sana, panas. Jadi enak sekali di Malang ini. Maka ketika kita mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti ini, rajinlah ibadah sebagai wujud syukur. Dan kalau kita syukur, surat Ibrahim 7, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Tetapi kalau kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Adab Allah sangat pedih bagi orang yang kufur nikmat. Maka ketika kita rajin ibadah itu wujud syukur. Nanti ujug-ujugnya akhir-akhirnya adalah kembali kepada kita. Nanti Allah akan menambah nikmat itu. Jadi masing-masing kita, saya akan rajin ke masjid sebagai wujud syukur kepada Allah. Nanti Allah akan menambah nikmat itu. Saya akan rajin baca Quran, akan ditambah nikmat oleh Allah. Saya akan rajin infak sedekah, nanti akan ditambah lagi harta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qasat malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa yurbis sadaqat, Allah akan menumbuh suburkan sedekah menjadi lebih banyak lagi dan seterusnya. Yang keempat, ubah lintasan hati untuk melakukan ibadah menjadi sebuah keinginan, tekad, lalu kemudian menjadi tekad, yaitu dengan mengingat bahwa hidup kita ini belum tentu masih panjang, mati itu secara mendadak. Maka kalau kita nunda-nunda, nanti saja sholat ke masjid, nanti saja baca Quran, nanti saja infak sedekah, siapa yang menjamin kita akan hidup masih lama? Wong kematian itu datang mendadak, ujuk-ujuk mendengar mati. Padahal kemarin masih bersama kita, kemarin masih mengangkat jenazah di kuburan, sekarang diangkat. Itu namanya kematian. Kuampang sekali, nggak sakit gak opo. Mendengarkan pengajian begini loh, ngantuk-ngantuk kebablasan mati yo. Ada gitu itu. Ada. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah mengalami. Mudah-mudahan tidak ada. Gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi mati itu mendadak, makanya perlu terus kita isi usia ini dengan ibadah satu ke ibadah yang lain. Jadikan ibadah itu sebagai media relaksasi jiwa, penguatan mental dan rekreasi sukma. Ibadah itu relaksasi jiwa, makanan spiritual, enak, nyaman gitu loh. Kalau kita misalnya sholat malam, kita bisa memberi, bantu orang itu kayak fly gitu loh, enak, nyaman sekali gitu.
Meskipun bukan dari kita, misalnya ya, saya sering menganjurkan infak sedekah, apalagi masa pandemik seperti ini kepada tetangga-tetangga yang kekurangan, yang miskin, teman-teman begitu. Saya kadang-kadang cuma memberi motivasi aja di WA, ayo infak sedekah, bantu fakir miskin, yatim. Bahkan tidaklah demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman kata Rasulullah sampai beliau bersumpah 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Ketika seseorang itu tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya lapar. Nah, saya tidak mungkin terlalu banyak uang sehingga kadang-kadang saya menyampaikan itu semuanya. Ada bapak-bapak yang kemudian ngirim ke rumah, Pak, ini ada bungkusan sembako. Sembako lo cuma isinya gula 1 kilo, terus minyak 1 kilo, terus beras ada yang 2-3 kilo, tapi dibungkus dalam plastik. Itu luar biasa membantunya gitu loh. Nah, itu sekedar nanti akan menjadi relaksasi jiwa dan kebahagiaan yang tiada tara. Yakinlah bahwa ibadah itu sumber kekuatan, media konsolidasi dan mobilisasi hidup agar kita bisa hidup. Sering kumpul-kumpul seperti ini, ada yang saling menasihati, mengingatkan. Nah, pentingnya kita ke masjid, pentingnya ada pengajian adalah karena pengajian itu memberikan motivasi kita. Ada yang saling mengingatkan. Bahkan Bapak Ibu, dengan kita kumpul-kumpul begini akan kita melihat orang lain. Ya Allah, Bapak itu loh, subhanallah, nggak pernah terlambat ke masjid, mesti tepat waktu. Sementara aku nggak terlambat. Mohon maaf, Mas Buk terus. Mas Buker. Padahal Bapak itu rumahnya lebih jauh daripada aku. Nah, ini penyakit ya bagi orang yang rumahnya dekat itu kadang-kadang ya, aduh gitu loh. Nanti aja kan belum komat gitu loh. Nanti aja belum salam. Belum salam gitu loh. Sering menengok bagaimana Rasul dan para sahabat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, termasuk Rasul tadi sampai kaki bengkak pecah tadi, padahal sudah pasti masuk surga. Bersikap menengah-menengah dalam hal ini pun juga demikian ya. Ibadah jangan diforsir. Ada orang yang dari jam habis isya sampai subuh nggak tidur sama sekali, itu nggak boleh. Itu mendolimi mata. A'tikul ladzi haqqin haqqah. Berikan hak anggota badan haknya masing-masing. Waktunya sholat, waktunya tidur ya, tidur gitu loh. Nggak boleh kita seseorang itu meniatkan diri jomblo nggak nikah gitu ya. Karena itu bukan sunnah Rasul. Nggak boleh orang itu puasa terus nggak buka-buka. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu terlalu berlebihan dan pada akhirnya nanti akan merepotkan diri sendiri. Mintalah kepada orang terdekat untuk mendorong ibadah, mengingatkan apabila kita lalai dalam ibadah. Jadikan istri, anak, suami itu nanti media Jadi kalau kita HP itu ada timer itu untuk mengingatkan itu. Alarm. Nyari kata alarm kok susah. Jadikan istri, suami dan anak itu alarm untuk mengingatkan. Misalnya habis isya sebelum tidur kita biasakan baca Quran. Suatu hari mungkin karena malas, akhirnya kita nggak baca Quran. Istri suruh mengingatkan, durung baca Quran loh, gitu. Belum baca Quran, ayo bacalah meskipun cuma 1 juz nggak apa-apa gitu. Meskipun cuma 1 juz atau 1 lembar lah begitu loh. Nah itu sekedar istri anak itu begitu. Jadi untuk mengingatkan kita nggak apa-apa. Makanya kalau diingatkan istri jangan marah, harusnya bersyukur, berterima kasih. Istri diingatkan suami jangan marah. Orang tua diingatkan anak jangan marah. Kamu bau kencur sudah ngingetin bapak ibu. Aku sudah makan kencur tiap hari. Kadang-kadang ada yang egonya muncul gitu. Kemudian bapak ibu hindari maksiat tadi dan fahami nilai dunia dibandingkan akhirat. Dunia ini bukan segala-galanya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Kadang-kadang ada yang pagi, siang, malam nyari uang ternyata ya begitu-begitu saja gitu. Yang terakhir terus baca doa. Doa ini tolong dihafalkan ya. Saya tulis bahasa Indonesia karena komputer saya nggak ada Arabnya, tapi insya Allah jenengan sudah hafal ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap komputer ada Windows Arabic, tapi nyari-nyarinya agak hurufnya susah. Jadi sebenarnya bisa aja ngopi dari mana, tapi kalau untuk di copy itu kadang-kadang urutannya balik nggak urut gitu loh ya, dari kiri ke depan, depan ke kiri itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ini dihafalkan ini. Setiap sholat, habis sholat nanti dibaca terus. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Ini doa harus dibaca, dihafalkan. Selasa 2 pekan lagi saya akan tanya satu persatu. Di depan saya suruh praktek, yang tidak hafal saya suruh berdiri di depan.
Pokoknya ini dibacalah dan dihafalkan ini Bapak Ibu. Ini barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Mari momentum Hijrah, momentum Muharram 1442 kita jadikan sebagai tonggak untuk peningkatan semangat ibadah, kuantitas dan kualitas ibadah. Mudah-mudahan dengan ini semuanya, kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah kita husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.